Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Niluh Putudiani Nintasari dari Stikes Bina Usada Bali. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan teori belajar dan juga motivasi belajar. Nah, adapun tujuan presentasi yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu untuk memahami dan mengembangkan teori belajar dan memahami motivasi belajar. Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu dulu terkait dengan definisi teori belajar dan juga motivasi. Nah, kita mulai dari pengertian atau definisi dari teori. Jadi teori adalah suatu analisis hubungan antar fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, dan juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena tertentu. Kemudian kita beranjak ke proses belajar. Belajar didefinisikan sebagai suatu aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, proses belajar ini menekankan pada adanya perubahan pada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian kita berlanjut pada motivasi. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar dari dalam diri seseorang untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan juga tujuan tertentu. Nah, ada beberapa aliran untuk teori belajar. Jadi ada 5 di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah aliran tingkah laku. Yang kedua adalah aliran kognitif. Yang ketiga adalah aliran humanistik. Yang keempat adalah aliran konstruktivitas. Dan yang kelima adalah aliran sibernetik. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana kemudian aliran-aliran ini mempengaruhi proses belajar. Oke, kita mulai dari aliran tingkah laku. Nah, aliran tingkah laku ini didefinisikan atau memandang proses belajar itu sebagai suatu aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari ataupun dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Nah, aliran tingkah laku ini menekankan pada hasil dari proses belajar. Jadi, sangat ditekankan sekali untuk hasil dari proses belajar. Nah, ada beberapa teori-teori pendukung yang mendukung dari aliran tingkah laku ini. Yang pertama adalah dari Thorndike. Jadi Thorndike ini menyatakan bahwa proses belajar dari yang sederhana ke yang rumit, gitu ya. Jadi yang sederhana kemudian beralih kepada yang rumit. Kemudian Thorndike ini juga menyatakan bahwa ujian sangat penting dan dibuat serial mungkin contoh-contoh kasusnya. Jadi proses belajar itu harus dibuat serial mungkin untuk pengambilan contoh-contoh kasus. Yang kedua ada dari Edwin Guthrie, ya. Dari Edwin Guthrie ini menyatakan bahwa proses belajar itu hukuman memegang peranan penting. Dan guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan. Kemudian yang terakhir ada Skinner. Jadi Skinner ini menyatakan bahwa hasil belajar itu harus diumumkan atau diberitahu kepada siswa. Dan pemberian hadiah itu dipertimbangkan. Kaitannya nanti dengan motivasi. Itu yang pertama. Jadi aplikasi aliran tingkah laku dalam proses belajar mengajar itu ada 11 ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional. Kemudian ada menganalisis lingkungan kelasnya, apakah termasuk entry behavior. Kemudian menentukan materi pelajaran, pokok bahasan, topik, dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu adalah memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang kecil. Lalu menyajikan materi pelajaran
memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas karena ini kaitannya dengan tingkah laku dan juga hasil dari proses belajar, maka pertanyaan, tes-tes, dan latihan ini sangat penting. Lalu mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguatan, ya positif ataupun negatif karena ini lagi-lagi kaitannya dengan hasil. Lalu memberikan stimulus-stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar dan memberikan penguatan dan seterusnya. Jadi itu aplikasi dari aliran tingkah laku yang berorientasi pada hasil proses belajar. Kemudian yang kedua, setelah aliran tingkah laku, kita bisa lihat aliran kognitif. Jadi aliran kognitif ini mengacu pada atau mendefinisikan belajar sebagai suatu proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi aliran kognitif ini berpacu ataupun menekankan itu pada proses belajar. Kalau tadi hasil, sekarang prosesnya. Gitu ya. Jadi ada beberapa teori-teori pendukung juga untuk aliran ini. Yang pertama adalah Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini memaparkan bahwa proses belajar sesuai dengan perkembangan usia. Jadi ada tahapan asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi ya. Jadi ada 3 tahapan. Kemudian begitu juga dengan J.A. Brunner. Jadi J.A. Brunner menyatakan bahwa proses belajar itu ditentukan oleh cara mengatur proses pelajarannya. Gitu. Jadi ada tahapannya juga, enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Yang terakhir ada David Ausubel. Jadi David Ausubel menyatakan bahwa mahasiswa atau peserta didik harus mampu mengasimilasi dengan pengetahuan yang baru. Gitu ya. Jadi proses belajar itu bagaimana mahasiswa atau peserta didik mengasimilasikan proses pengetahuan baru dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia ketahui sebelumnya. Kemudian tahapannya juga ada 3, yaitu memperhatikan, kemudian memahami makna, yang terakhir adalah menyimpan informasi apa yang sesuai. Gitu ya. Kemudian aplikasinya untuk aliran kognitif ini dalam proses belajar mengajar juga ada 8 ya, kalau tadi ada 11. Yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional. Sama tadi ya, juga menentukan tujuan instruksional. Kemudian mengukur kesiapan siswa, minat, kemampuan, dan lain-lain gitu ya. Jadi karena kita menekankan dalam aliran ini adalah proses, minat, kemampuan itu sangat memegang peranan penting. Kemudian memilih materi pelajaran dan mengaturnya, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai, kemudian menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, menggunakan advanced organizer dengan membuat rangkuman, kemudian mengajar mahasiswa memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antar konsep. Ya, kemudian mengevaluasi proses dan hasil dari belajar siswa. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah aliran humanistik. Nah, aliran humanistik ini memandang proses belajar itu merupakan suatu usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi secara humanity gitu ya, secara pendekatannya humanistik. Jadi bagaimana kita memperhatikan peserta didik itu sebagai manusia yang seutuhnya. Nah, kalau aliran humanistik ini menekankan pada isi apa yang dipelajari. Ya, jadi lebih spesifik tadi hasil, kemudian prosesnya, dan humanistik ini adalah isinya, apa yang harus dipelajari, gitu ya. Oke, ada juga beberapa teori pendukung untuk aliran ini. Yang pertama adalah Bloom dan Krathwohl ya. Jadi Bloom dan Krathwohl ini memandang bahwa proses belajar itu dilihat dari isinya itu dilihat dari aspek kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Jadi kognitif ada 6 hal yang kita harus perhatikan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi sesuai tingkatannya.
Kemudian psikomotor, peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Afektif adalah pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan juga pengalaman. Jadi di mana kemudian tahapan yang harus dicapai oleh seseorang atau peserta didik itu, dan isinya juga harus diperhatikan apa yang harus diberikan dalam proses pelajaran tersebut. Kemudian Hani dan Mumford memandang gitu ya, jadi peserta didik sebagai aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Jadi isian dari suatu proses pembelajaran juga dilihat dari 4 elemen itu. Kemudian untuk Habermas, jadi Habermas memandang juga isi dari pelajaran ataupun aliran ini dengan belajar teknis, praktis, dan emansipatoris gitu ya. Jadi ada beberapa teori-teori yang memang mendukung dari aliran humanistik ini. Nah, aplikasinya juga sama ya Bapak Ibu. Jadi memang bisa diaplikasikan walaupun memiliki kekurangan ya, seluruh aliran memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, untuk aliran humanistik itu ada 10 yang bisa kita breakdown lagi untuk aplikasinya. Yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif, mendesain wahana lingkungan untuk belajar, kemudian membimbing mahasiswa secara aktif untuk belajar, membimbing mahasiswa untuk memahami hakikat dan makna dari pengalaman belajar, kemudian membimbing mahasiswa untuk membuat konseptualisasi pengalaman, gitu ya, karena ini sangat memandang seseorang itu sebagai seorang yang unik gitu ya. Jadi kita harus menggali pengalaman-pengalaman tertentu oleh peserta didik kita. Kemudian membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan hal yang baru. Selanjutnya adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar dari mahasiswa. Nah, yang keempat ada aliran konstruktivistik, maaf. Nah, aliran ini memandang suatu proses belajar sebagai di mana kondisi si pembelajar ini secara aktif mengkonstruksi ataupun membangun pengetahuan, gagasan, konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang dimilikinya, gitu ya. Jadi ada satu teori pendukung yang utama adalah Vygotsky. Nah, Vygotsky ini membagi 2 elemen penting dalam aliran konstruktivistik ini. Yang pertama adalah zone of proximal development. Jadi ini diartikan sebagai jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman-teman sebaya yang lebih mampu. Jadi seseorang bisa membangun suatu pengetahuan, gagasan, konsep baru dengan bantuan orang dewasa yang justru atau yang kemungkinan besar memiliki pengalaman yang lebih dari dia ataupun teman-teman sebayanya yang dirasa cukup mampu atau lebih mampu dari dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah scaffolding. Jadi scaffolding ini pemberian sejumlah bantuan kepada siswa-siswa selama tahapan awal pembelajaran. Jadi kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Gitu ya. Jadi di tapering gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi diberikan dulu pendampingan, kemudian pengarahan sampai akhirnya kita lepas sedikit demi sedikit dan pada akhirnya dia mampu untuk melakukannya sendiri dengan tanggung jawab sendiri. Nah, ini adalah aplikasinya untuk aliran konstruktivistik. Nah, yang pertama adalah menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. Kemudian pembelajaran dilaksanakan dengan mengaitkan kepada kehidupan nyata, gitu ya. Jadi karena ini untuk membangun suatu gagasan, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai.
Kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Kaitannya dengan scaffolding tadi ya. Jadi proses motivasi itu sangat sangat penting kita lakukan. Kemudian pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Pembelajaran menggunakan berbagai sarana juga dan melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam konstruksi pengetahuan peserta didik gitu ya. Jadi juga kita melibatkan emosi-emosi positif yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang terakhir adalah aliran sibernetik. Jadi sibernetik sesuai dengan namanya ya. Jadi itu erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dan informasi gitu. Jadi belajar adalah pengolahan informasi. Jadi konsep belajar dalam aliran sibernetik ini adalah pengolahan informasi. Jadi dalam aliran ini ada dua teori pendukung. Yang pertama adalah lambda. Jadi lambda ini membagi dua juga, algoritmik dan juga heuristik. Nah, algoritmik ini menuntut mahasiswa berpikir sistematis ya, sistematis, tahap demi tahap, linier menuju ke suatu target tertentu. Kemudian heuristik, jadi heuristik ini lebih ke berpikir secara divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus gitu ya. Jadi multitasking gitu mungkin ya. Kemudian untuk Pass dan Scott, jadi memandang ada dua hal penting yaitu hulis dan juga serialis. Kalau hulis ini cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke khusus. Gitu. Kemudian untuk serialis cenderung berpikir secara algoritmik ya, agak mirip dengan yang lambda ya, algoritmik. Sistematik, kemudian tahap demi tahap seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jadi ada prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis. Jadi ada 5 juga, kita lihat di sini faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor kognitif, yaitu menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat. Jadi erat kaitannya dengan proses pikir ya, Bapak Ibu. Kemudian afektif, jadi afektif ini menggambarkan keyakinan, bagaimana keyakinan seseorang, emosi, dan juga motivasinya dalam menerima suatu pembelajaran atau input tertentu. Kemudian perkembangan, jadi faktor perkembangan ini erat kaitannya dengan kondisi fisik, kemudian intelektual seseorang, emosi yang dipengaruhi oleh interaksi antara genetik yang unik antara satu orang dengan orang yang lainnya, dan juga faktor dari lingkungan. Gitu. Kemudian faktor pribadi dan sosial. Jadi pribadi dan sosial ini yaitu terkait dengan bagaimana seseorang berperan dalam proses pembelajaran dan juga caranya belajar dalam suatu kelompok, gitu ya. Jadi karena ini pribadi dan juga sosialnya. Jadi pribadi dianggap sebagai bagaimana seorang individu berperan dalam proses belajar dan bagaimana caranya dia bersosialisasi dan belajar dalam suatu kelompok. Kemudian faktor perbedaan individual. Jadi perbedaan individual ini dilihat dari latar belakang individu yang unik ya. Jadi karakter, kemudian juga pembawaan dan lain sebagainya itu dilihat juga. Nah, ada beberapa prinsip yang kemudian dibagi menjadi yang dibagi menjadi 5 tadi berdasarkan beberapa faktor ini. Jadi untuk kognitif ada 4 prinsip. Jadi prinsip yang pertama yaitu dasar proses untuk mencapai tujuan. Kemudian prinsip yang kedua adalah tujuan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pembentukan pengetahuan. Dan yang keempat adalah pemikiran tingkat tinggi. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang kemudian dipengaruhi oleh faktor kognitif, gitu ya, atau faktor proses berpikir. Kemudian untuk faktor afektif, jadi ada 3 prinsip di sini yang dipengaruhi. Yang pertama adalah pengaruh motivasi dalam pembelajaran, kemudian motivasi intrinsik, dan karakteristik tugas yang meningkatkan motivasi. Jadi aspek afektif ini atau faktor afektif erat kaitannya dengan motivasi ternyata ya Bapak Ibu. Kemudian untuk
faktor perkembangan. Jadi faktor perkembangan ini prinsip yang dipengaruhi adalah kendala dan peluang proses perkembangan. Misalnya ada gangguan proses tumbuh kembang, kemudian adanya keterlambatan untuk menerima informasi yang erat kaitannya dengan genetik dan lain sebagainya. Kemudian faktor personal dan sosial, jadi ada dua prinsip yang juga dipengaruhi, yaitu keberagaman sosial dan budaya, kemudian hubungan individu satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi karena di sini juga aspek sosial yang ditekankan bahwa keberagaman sosial dan budaya itu juga mempengaruhi proses-proses belajar. Gitu. Kemudian perbedaan individu dan masyarakat itu diatur dua juga. Yang pertama adalah perbedaan individual dalam pembelajaran. Kemudian filter kognitifnya gitu seperti apa. Jadi ada 12 prinsip yang kemudian di breakdown menjadi di breakdown dalam 5 faktor tadi. Nah, setelah kita mengenal ya sedikit terkait dengan teori belajar, kita akan beranjak sekarang ke motivasi belajar. Ya, jadi setelah kita tahu apa itu belajar, kemudian apa saja faktor-faktor dan juga teori-teori yang mendukung proses belajar, kita harus juga menumbuhkan motivasi belajar pada diri kita sendiri tentunya dan juga peserta didik yang nantinya kita akan berikan perkuliahan. Nah, kita beranjak dari pengertiannya dulu. Jadi, motivasi adalah kekuatan atau energi dari seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri itu di individu sendiri ataupun dari luar individu, gitu ya. Jadi itu adalah kekuatan internal kita ya untuk melakukan sesuatu atau dorongan untuk melakukan sesuatu, baik itu stimulan ataupun stimulusnya dari internal ataupun eksternal. Nah, kalau dilihat dari teori, jadi teori motivasi belajar ini ada beberapa ya. Ada motivasi dan penguat. Jadi penguat ini ibaratnya adalah motivasi secara verbal gitu ya, ataupun secara non-verbal yang ditunjukkan oleh guru ataupun dosen misalnya kepada siswa atau mahasiswanya. Misalnya nih, siswa yang telah diberikan penguatan untuk belajar, nah dalam hal bentuknya pujian atau dalam hal nilai yang sudah bagus, itu akan selalu termotivasi untuk belajar terus sehingga dia tidak akan ingin nilainya menjadi jatuh atau anjlok gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi motivasi dan penguat ini sangat erat. Kemudian hadiah dan penguatan. Jadi hadiah ini juga bisa dijadikan untuk sebagai media untuk memotivasi peserta didik ya dalam hal belajar gitu. Jadi hadiahnya juga seharusnya dan sebaiknya memang relevan dengan proses belajar mengajar, misalnya alat tulis, kemudian atau yang relevan lah, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian cognitive dissonance. Cognitive dissonance ini menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberikan alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif, gitu ya. Jadi mengencourage seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya positif dan mampu melakukan suatu hal misalnya. Kemudian teori atribusi, jadi mencari penjelasan atau mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan ataupun kesuksesan. Jadi kita harus mencari misalnya kenapa dia bisa sukses, kenapa dia bisa gagal, seperti itu. Yang selanjutnya adalah self-worth atau menghargai diri sendiri. Jadi teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Gitu ya. Kemudian expectancy theories of motivation. Jadi hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku adalah individu merespon terhadap kebutuhan yang muncul. Kemudian selanjutnya adalah teori humanistik untuk motivasi. Jadi teori belajar humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai
dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, gitu ya. Jadi, seperti teori yang sebelumnya yang berkaitan dengan humanistik, memanusiakan manusia, itu juga penting dalam hal memotivasi seseorang. Kemudian motivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi untuk bekerja keras dalam mencapai kesuksesan, gitu ya. Jadi ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi, itu akan lebih mudah untuk kita memberikan input positif pada dia. Nah, ini adalah ada beberapa strategi-strategi yang bisa digunakan untuk kita memotivasi ya, atau merangsang mahasiswa agar termotivasi gitu ya. Strategi ini adalah strategi untuk merangsang minat dan perhatian dari mahasiswa. Jadi bisa kita lakukan dengan melakukan variasi-variasi dalam media pembelajaran misalnya, kemudian menyelipkan humor-humor tertentu gitu ya. Tapi untuk pembelajaran daring seperti ini agak susah ya menyelipkan humor karena memang kita interaksinya agak sulit gitu ya. Kecuali kita meng-on-kan mungkin kamera dari mahasiswa semuanya gitu sehingga chemistry-nya bisa lebih terjalin gitu. Kemudian menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh gitu ya, dan juga interaktif tentunya. Jadi ada feedback, tidak satu arah saja dari dosen ke mahasiswa saja. Kemudian ada juga strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan gitu ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi seseorang ataupun peserta didik agar mau mengikuti perkuliahan kita secara antusias dan juga sampai akhir gitu, kita harus juga sebaiknya kita menyampaikan relevansi perkuliahan ini untuk apa sih gitu bagi si peserta didik ini. Nah, tentunya kita bisa sampaikan target capaiannya, apa yang bisa mereka dapatkan gitu ya setelah mengikuti perkuliahan selama 1 semester itu gitu misalnya. Kemudian manfaatnya apa untuk peserta didik, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya mungkin. Dan juga berikan contoh ya, berikan contoh ketika sudah menyelesaikan perkuliahan tersebut, apa kira-kira yang bisa kesuksesan apa yang kira-kira bisa di-achieve oleh peserta didik kita. Nah, itu saja Bapak Ibu ringkasan yang bisa saya jelaskan untuk teori belajar dan juga motivasi belajar. Mudah-mudahan bisa membantu gitu ya untuk memahami dua hal penting ini karena hal ini sangat penting ya sebagai dasar kita untuk memberikan atau mentransfer knowledge kita kepada peserta didik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Namo Buddhaya.